balik lagi sama Angkasa Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Angkasa hari ini. Gimana kabar kalian? Aku harap kabar kalian baik-baik aja dan semoga kalian tetap sehat selalu ya. Nah, untuk episode kali ini Angkasa pengen banget bahas gimana sih cara memperkuat mentalitas kita sebelum menghadapi sesuatu yang lebih berat lagi ketika kita sudah dewasa. Entah itu karena keadaan atau karena tekanan atau karena komentar orang lain dan lain sebagainya ya kan. Nah di sini tuh aku pengen cerita gimana akhirnya aku tuh bisa ngebentuk mentalitas aku yang kuat. Sebelumnya tuh kayak banyak banget orang-orang yang sering banget bilang kayak gini ke aku, kamu kok berani banget sih ke Jakarta sendirian, kamu kok bisa sih kerja di industri, kamu kok bisa ketemu sama banyak artis. Ya kalau ketemu sama banyak artis itu emang resiko dari kerjaan aku ya kan, aku kan berhubungan langsung sama mereka, jadi mereka itu udah partner kerja aku juga gitu. Nah di sini aku akan mulai cerita gimana awal mulanya mental aku tuh mulai kebentuk ya kan. Sebenarnya mental ini tuh kebentuk ketika aku di SMA. Kenapa aku bilang di SMA? Karena emang aku waktu SMA itu kan ngikutin organisasi itu yang aku pernah bilang di podcast cita-cita itu. Jadi emang organisasi yang aku ikutin itu kayak berdampak banget gitu loh dalam hidup aku. Mungkin kalau misalnya aku nggak ikut 3 organisasi ini tuh aku mungkin nggak akan bisa seberani sekarang ya. Mungkin ya, aku juga nggak tahu. Karena yang aku lewatin sekarang itu berasa lebih mudah aja gitu. Mungkin emang suatu ketika akan sulit, tapi entah kenapa aku tuh selalu punya energi buat memulai itu gitu. Kayak gak takut aja buat memulai hal-hal baru. Karena sebenarnya emang yang paling susah itu memulai hal baru. Langkah awal tuh emang sulit, karena kita pasti takut dulu kan. Kira-kira kalau gue melangkah apa ya yang bakal aku hadepin gitu. Itu yang biasanya orang-orang pikirin. Nah di sini tuh aku mau cerita dari 3 organisasi ini tuh yang paling istilahnya yang paling berpengaruh banget itu ada 2, yaitu OSIS dan Paskib. Yang kalau yang pramuka itu lebih ke lebih buat aku bisa jatuh cinta sama alam aja sih. Sampai akhirnya sekarang aku menjadi orang yang suka banget sama yang namanya ketinggian. Nanti aku bakal cerita pengalaman aku juga pertama kali mendaki gunung itu kayak gimana ya kan. Nah di sini aku mau bahas soal ekstrakurikuler aku yang OSIS sama Paskib. Karena emang 2 organisasi ini tuh melatih aku buat berani gitu. Karena kalau aku nggak berani, yang ada aku akan kena marah sama senior. Yang emang aku dulu orangnya penakut banget, kena marah dikit udah pasti takut. Kalau sekarang mah udah bodo amat. Udah bodo amat rasanya sekarang tuh. Jadi kalau dari OSIS itu kan pasti namanya anak OSIS kan sering banget tuh ngadain event ya kan. Ngadain event, terus di event-event itulah yang ngebuat aku belajar yang namanya tanggung jawab, terus belajar kerja keras ya kan, belajar fokus, belajar koordinasi, belajar komunikasi. Itu aja sih kayaknya aku pelajarin. Nah dimana kita pasti harus berani dulu kan, berani melangkah dulu. Karena kalau kita nggak berani melangkah, kita nggak akan bisa melakukan job desk kita dengan baik. Mungkin awalnya kayak ada perasaan keterpaksaan, tapi sebenarnya teman-teman, keterpaksaan itu bisa membantu kalian berkembang. Karena dengan kalian terpaksa tuh kalian mau nggak mau harus ngelakuin itu gitu. Kalau nggak
pasti ada risiko yang akan kalian dapat ya kan. Contohnya kalau misalnya aku dengan keadaan terpaksa itu nggak aku lakuin, pasti aku kena marah kayak gitu, dan aku nggak pengen kena marah, diomelin tuh aku nggak mau banget ya kan. Terus yang kedua itu kerja keras dan sepenuh hati, karena emang di waktu ngerjain event-event itu kerja keras itu dibutuhin banget ya kan, dan harus dengan sepenuh hati. Karena kalau kita kerjanya malas-malesan atau nggak sepenuh hati, pasti hasilnya nggak akan maksimal. Karena ujung-ujungnya nanti kalau kita cuma dapat hasil setengah hati, kita pasti nyesel gitu akhirnya. Iya ya, kenapa aku dulu nggak ngerjainnya sepenuh hati? Coba kalau aku ngerjain sepenuh hati, pasti nggak akan begini hasilnya gitu ya kan. Terus yang ketiga itu, kalian pokoknya jangan pernah takut gagal. Gagal itu wajar dalam menggapai apa yang kita inginkan. Karena kalau kita udah takut duluan buat gagal, yang ada kita nggak akan maju. Yang ada kita akan tetap stuck di tempat kita yang sekarang dengan ketakutan-ketakutan yang bahkan belum pernah terjadi. Dengan ketakutan-ketakutannya yang cuma ada di bayangan kita. Itu kayak nggak worth it gitu loh kalau kita pikirin ya kan. Jadi dengan kita gagal itu sebenarnya kita udah mengurangi jatah gagal kita. Nah, yang keempat itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting banget. Tanggung jawab itu nggak cuma ada di sekolah, tapi bahkan di kehidupan manapun, di bidang apapun, di sisi manapun. Karena kita tuh akan mudah dipercaya sama orang kalau orang tuh tahu kalau kita tuh orang yang bertanggung jawab. Jadi ketika ada orang yang mau ngasih kita kerjaan tuh, mereka jadinya percaya gitu loh. Jadinya percaya, oh anak ini bertanggung jawab kok, nggak apa-apa, yaudah kasih aja. Sama kayak event-event yang aku pegang dulu ya, karena kakak tingkat aku percaya sama aku, makanya aku diberi tanggung jawab itu. Nah itu juga yang pada akhirnya nggak bawa aku bisa dapetin event besar, event paskibra seprovinsi, event yang emang ngerubah hidup aku banget, dimana itu adalah event terbesar yang pernah aku pegang. Yang awalnya mungkin event-event kecil-kecil kayak perayaan-perayaan di sekolah aja, tapi ini tuh event dimana aku mengundang sekitar 40 sekolah se-Jawa Timur. Dulu nggak pernah kebayang sih bakal bisa ngelaluin itu semua. Tentu saja semua itu dibarengi dengan kerja keras dan usaha ya. Dan untungnya aku dibantu sama teman-teman aku yang emang mau berkembang bareng sama aku. Jadi sebenarnya aku tuh nggak tanpa disengaja jadi ketua pelaksana. Kenapa aku bilang tanpa disengaja? Karena awalnya emang bukan aku yang megang gitu. Ada beberapa alasan yang akhirnya ya udahlah, kamu aja yang jadi asal gitu. Ya udah, itu tadi sama istilahnya. Ini sebenarnya bukan keterpaksaan karena emang awalnya nggak niat. Jadi pas di awal tuh jadinya tuh berat karena awalnya tuh kayak kurang niat gitu kan. Terus jadi kayak meragukan kemampuan diri gitu. Akhirnya ya udahlah, seiring berjalannya waktu akhirnya aku melakukannya tuh dengan sepenuh hati gitu. Sampai akhirnya ada beberapa hal yang aku korbanin ya kan. Itu udah resiko dari event itu. Contohnya kayak misal waktu, terus nilai, belajar. Itu yang benar-benar aku korbanin cuma buat mensukseskan acara itu gitu. Jadi acara itu tuh dia berjalan selama 3 bulan, dari persiapan sampai akhirnya di hari H gitu. Hari H-nya itu berada di bulan Februari, minggu ketiga lah kalau nggak salah. Jadi selama sebulan itu aku bikin proposal yang awalnya ya udahlah proposal dengan minim budget ya kan, minim dana. Dan ini aku harus menghitung semuanya sampai sekitar itu 30 jutaan itu kayak wah gila, dapat duit dari mana aku uang sebanyak itu bukan cuma aku yang mikirin, semua teman-teman aku se-paskib, se-OSIS, MPK, karena emang panitianya itu banyak banget, ada sekitar 150-an orang. Nah itu pertama kalinya aku juga belajar caranya memanage orang sebanyak itu, yang sekarang itu berguna banget di kerjaan aku, karena kerjaan aku kan emang harus berhubungan banyak orang ya kan.
Jadi kayak waktu itu bisa nggak ya kita, aku sampai tanya kayak gitu sama wakil aku yang namanya Aswar, kayak bisa nggak ya kita dapetin itu gitu. Akhirnya ya udahlah kita jalanin aja, kita udah memulai ya kan, nggak mungkin kita mundur gitu, udah nggak mungkin banget kita mundur, karena sesuatu yang udah kita mulai itu harus kita juga yang menyelesaikan, jangan sampai orang lain, karena kalau orang lain nyelesain itu hasilnya juga nggak maksimal ya kan, pasti juga malu, terus kayak ngerasa gagal, kayak pasti ujungnya nanti tuh di ending bakalan nyesel. Akhirnya selama sebulan penuh itu, di bulan November sampai Desember kalau nggak salah itu aku bener-bener kayak di kelas kalau lagi bosen sama pelajarannya, ujung-ujungnya pasti aku bikin proposal sama wakil aku yang kebetulan banget emang kita satu kelas, jadi itu mempermudah aja. Terus udah tuh kan, ya udah deh dari sini kita uangnya dari dana sekolah, dari uang pendaftaran, dari sponsor gitu ya kan. Udah tuh, udah rapi, udah semuanya, akhirnya ngajuin persetujuan ke sekolah gitu. Waktu dilihat sama wakil kepala sekolahku, ini banyak banget, yakin bisa dapetin uang segini gitu. Untuk lingkungan sekolahku uang segitu tuh udah banyak banget gitu. Kayak emang kamu bisa gitu loh. Tapi wakil kepala sekolah aku sih percaya. Jadi pas sudah selesai, aku wakil ketua pelaksana sama ada ketua paskibra aku, namanya tuh Aldio, kita datang menghadap kepala sekolah. Udah tuh sebelum dapetin persetujuan kepala sekolah pasti dibaca-baca dulu ya kan. Kepala sekolah sempat ragu gitu pas ngelihatnya, karena itu emang event besar pertama kali ya kan, siapa sih yang nggak ragu, yang ada ntar mempermalukan nama sekolah lagi, karena ini kan berhubungan banget sama orang luar gitu. Akhirnya udah tuh dibaca-baca, terus beliau bilang gini, kamu yakin bisa gitu, kenapa nggak bikin tingkat kecamatan aja gitu. Gila, dari yang tingkat provinsi masa jatuh banget ke tingkat kecamatan. Dan itu aku nggak tahu dapat energi dari mana, kayak percaya aja gitu. Karena kepercayaan itu penting banget kita bangun di awal ya kan. Kalau kita aja nggak percaya sama diri kita sendiri buat bisa ngelakuin itu, gimana orang lain bisa percaya sama kita. Akhirnya kayak ada suatu energi kepercayaan gitu yang masuk dalam diri aku. Terus aku bilang, enggak pak, saya bisa kok, saya yakin saya dan teman-teman saya bisa melakukan itu gitu. Terus aku bilang juga, terus nggak mungkin kita ngerubah jadi tingkat SMP, maksudnya tingkat kecamatan, karena emang ini udah kita persiapin juga dari lama dan kita udah persiapannya udah matang gitu. Padahal aku juga nggak tahu itu udah matang apa belum, yang penting proposal aku udah jadi ya kan gitu. Terus beliau bilang gini, oke, kalau itu yang kamu mau, bapak percaya sama kamu, tolong kamu jaga kepercayaan ini ya gitu. Bapak harap kamu bisa melakukan amanah ini dengan baik. Pas dibilangin kayak gitu, wah berat banget nih ya kan, berat banget udah dikasih kepercayaan sama kepala sekolah gitu. Kepercayaan itu mahal banget teman-teman. Jadi kalau misalnya sekali kalian dapat kepercayaan orang, jangan pernah bikin orang itu kecewa gitu, karena untuk next time-nya kalian udah nggak akan dipercaya lagi gitu. Akhirnya tuh setelah kita dapetin kepercayaan itu, udah tuh kan kepala sekolah aku tanda tangan tuh. Habis tanda tangan akhirnya kayak kita seneng banget, akhirnya disetujuin. Mulai tuh perjalanan yang berat, berliku, berbatuan, berkelok itu mulai deh semuanya. Jadi pas sudah disetujuin, akhirnya kita memperbanyak proposal itu ya kan. Memperbanyak proposal itu, terus kita bagi beberapa tim buat nyebarin proposal itu ke beberapa sponsor yang emang udah kita list, contohnya kayak Tes Sosro, Coca-Cola, terus ke bank-bank gitu, Bank BRI, terus kemana lagi ya, waktu itu ke pokoknya kita kayak ke tempat baju, terus ke Piala kayak gitu-gitu. Terus selain nyerahin sponsor, kita juga pengen dapetin yang namanya piala dari pemerintahan ya kan, karena biasanya itu yang paling ditunggu-tunggu banyak sekolah. Karena ketika kita dapetin satu piala yang bertuliskan misal piala gubernur gitu, kayak
wah kita dapat piala gubernur gitu loh gitu. Akhirnya kita nyerahin juga beberapa proposal buat minta piala dari beberapa lembaga, contohnya lembaga kabupaten, terus PPI, Polres, terus lembaga pendidikan, dinas pendidikan, terus sama gubernur. Kita benar-benar nyebar tuh ke Surabaya, ke Sidoarjo kayak gitu. Jadi setiap jam 10 pagi ada beberapa orang tuh ya udah keluar sekolah buat nyari itu. Kita benar-benar motoran, kayak kehujanan, kayak usaha kita itu bener-bener all out gitu loh. Mungkin kayak kita semangat karena ini baru yang pertama ya kan, jadi semangat gitu kita tanpa tahu nanti bakal kecewa lagi seperti apa gitu. Yang penting kita positive thinking aja dulu. Kita positive thinking bahwa kita bisa melakukannya, positive thinking pasti kita akan banyak orang yang ngebantu kita gitu. Akhirnya udah tuh kesebar semuanya sampai aku sama teman aku waktu itu aku pertama kali pergi sama Aji, nyasar kemana, kita maunya ke Yakult, ke sponsor Yakult, nyasarnya kemana udah nggak tahu, udah jauh banget. Jadi kita tuh cuma bermodalkan Maps, Google Maps itu ngebantu banget. Bahkan sampai sekarang aku tuh kalau kemana-mana cuma butuh Google Maps doang, jadi aku bisa sampai tujuan. Kalau lo ditanya misal kalau mau kesini lewat mana, nggak tahu karena aku pasti cuma pakai Google Maps doang gitu ya kan. Udah setelah semuanya tersebar tuh kan, kita tinggal nunggu balasan dari para sponsor nih gitu. Dan ternyata baru aku tahu bahwa kalau kita nyari sponsor itu kita nggak bisa dalam waktu cuma sebulan, sedangkan aku cuma ada waktu 1 bulan sebelum acara itu jadi gitu kan. Butuh waktu bahkan yang lebih lama. Nah itu kesalahan aku. Tapi dari situ aku belajar, next time-nya ketika aku mau adain event lagi, berarti aku udah harus jauh-jauh hari 2-3 bulan sebelumnya kita udah harus sebar proposal ke sponsor gitu. Karena sponsor tuh gak bisa kita buru-buru juga ya kan. Ya kan kita mempersiapkan yang lain, mulai dari lapangan apa segala macem. Terus buat demonya ada beberapa teman-teman aku yang latihan buat demo. Terus jadi setiap pulang sekolah tuh kita pasti nggak langsung pulang. Sama kayak waktu kita kalau lagi ikut lomba pasti pulangnya maghrib gitu. Pokoknya udah andalan banget deh anak paskib sama anak OSIS itu pulangnya selalu maghrib. Semakin hari satu persatu telepon itu mulai masuk tuh ke handphone aku. Handphone aku ada juga yang ke handphone temen aku gitu. Sebagai humasnya ya kan. Ada beberapa penolakan kayak gitu. Mulai dari Bank BNI, terus Bank BRI, terus aku lupa sih itu berapa bank yang aku ajuin waktu itu. Bank BRI, pokoknya Bank BRI, terus Yakult, Coca-Cola. Aku bahkan udah sempat sampai datang ke Coca-Colanya tapi masih ditolak juga. Terus waktu itu dapat sponsor dari Gajah Garment, itu dapat potongan buat pesen baju panitia sekitar 50%, tuh udah beruntung banget. Terus dapat sponsor juga dari Teh Sosro. Nah Teh Sosro ini tuh aku salut banget sih sama temen aku, karena untuk dapetin sponsor Sosro ini kita itu harus ngejualin barang mereka ya kan. Dan itu yang baru aku pikir mereka akan ngasih uang ke kita terus tinggal masukin logo ya kita udah dikasih uang, tapi ternyata kita tuh harus jualan, kita dikasih potongan harga, keuntungan. Jadi keuntungannya itu buat kita gitu. Sampai dulu teman-teman aku tuh benar-benar jualan Teh Sosro di sekolah ke kelas-kelas, sampai kadang tuh dibeli sendiri cuma biar bisa ngejalanin pro event ini gitu. Dan alhamdulillahnya banyak yang beli ya kan, banyak yang mungkin kasihan sama kita jualan udah kayak keliling-keliling gitu. Kita nggak cuma jualan Teh Sosro, kalau nggak salah kita juga jualan cireng apa ya, lupa deh, kayaknya sama jualan cireng juga sih. Bayangin itu, wah itu pengalaman gak terlupakan gitu, jualan ketika jualan di sekolah gitu ya kan. Akhirnya perlahan tuh uang tuh udah mulai kekumpul. Terus dapat bantuan juga dari M3 ya, M3, kartu M3 waktu itu. Aku agak lupa sih apa itu, timbal baliknya tuh aku agak lupa. Kalau kartu M3 udah lumayan lah ya kan.
Akhirnya semakin lama udah semakin deket tuh, uang udah mulai kekumpul, tapi peserta kita malah belum full ya kan. Sedangkan waktu pendaftaran itu udah tinggal seminggu lagi, tapi kita kurang 18 peserta lagi dari 40 kuota gitu. Dan satu persatu aku dapat piala juga dari provinsi, dari gubernur, piala dinas pendidikan Jawa Timur, terus dari PPI, dari Polres, terus kalau dari kabupaten waktu itu aku dapat uang kalau nggak salah berapa ratus gitu, aku dapat uang. Nah itu semua tuh kayak dapat dari pemerintah tuh seneng banget dulu. Udah tuh kan berjalan lagi tuh, kita mulai persiapan lebih detail lagi, ngurusin lapangan, ngukur lapangan, latihan demo yang buat yang latihan setiap sore, sambil kita masih ngelatih junior paskibra kita ya kan. Udah tuh kan terus pokoknya hari terakhir pas banget abis nyerahin persyaratan ke gubernur, aku sama temen aku pas pulang kan kehujanan tuh ya kan. Aku dapat berita baik banget dari admin yang ngurusin pendaftaran bahwa kuota kita di hari terakhir itu terpenuhi. Padahal kita rencana tuh mau kalau misalnya belum penuh kita mau memperpanjang lagi seminggu. Dan masih ada peserta yang waiting list dong gitu. Kayak wah gila ya, emang bener di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan gitu, pasti ada yang bikin kita bahagia.